Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah tahu ya betapa ngenesnya, betapa sakit hatinya, betapa malunya, ya, betapa dendamnya si Rizik Syihab terhadap presiden kita, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kan si Rizik Syihab dan kawan-kawannya dan gerombolannya selalu memprovokasi pada masyarakat atau selalu membuat narasi-narasi yang bertujuan mengadu domba antara Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Bila perlu Pak Prabowo memenjarakan Pak Jokowi. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Justru Pak Prabowo dalam pidatonya, kita udah tahu semua, udah nonton semua, beliau bilang, hidup Jokowi, hidup Jokowi, disambut gegap gempita tepukan hadirin semua, ya semuanya ini menggema. Malah Pak Prabowo minta kurang keras. Sekali lagi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, apakah tidak ngenes ini si Rizik Syihab? Ya, Rizik Syihab berharap Pak Prabowo bermusuhan dengan Pak Jokowi. Malah semakin hari semakin lengket. Ya, ini kan ngenes ya, sakit hati ini si Rizik Syihab dan gerombolannya. Berarti upaya adu dombanya gagal total ya. Memang itu kelakuan iblis itu. Iblis kan dulu sama-sama di surga ya. Tapi kenapa dia diusir dari surga? Ya karena kelakuannya begitu, iblis itu. Mengaku paling mulia, mengaku paling tinggi derajatnya, ya. Mereka bilang pada Allah, ya Allah, kenapa Adam itu Anda Allah sayangi? Si Adam itu hanya dibuat dari tanah. Sedangkan kami ini para iblis, para setan ini dibuat dari api. Berarti kami lebih mulia dong. Nah, itu dipakai sampai sekarang oleh Habib-Habib. Perhatikan saja tuh. Selalu di dalam ceramahnya mengaku diri paling hebat, paling mulia, paling suci. Ya selalu menepuk dada. Inilah kami, kaum Balawi, paling hebat, ya, paling mulia, paling suci, paling tinggi derajatnya. Seperti itu. Itu sampai sekarang itu mereka lakukan. Dan sebaiknya kita bisa tertawa bersama, terbahak-bahak bersama ya, menertawakan upaya adu domba si Rizik Syihab ini gagal total. Harapannya kan Pak Prabowo memusuhi Pak Jokowi. Malah tambah lengket. Justru Pak Prabowo mengatakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Apa enggak ngenes itu Rizik Syihab? Ya? Ngenes sekali itu. Malu sekali kalau punya rasa malu tapi kebanyakan mereka kaum Balawi imigran Yaman tidak punya malu. Coba lihat saja tuh petantang-petantang semua Habib-habib yang berceramah, petantang-petantang mengaku-ngaku pejuang, ya mengaku-ngaku kalau tidak ada Habib-habib Indonesia belum merdeka. Ini kan kurang ajar sekalian. Padahal kelakuannya sebaliknya malah. Satu, jadi antek Belanda dan mata-mata Belanda. Dua, membantu Belanda supaya pribumi tidak bisa melawan Belanda. Yang ketiga, pada saat zaman sekarang, Habib-habib membelokkan sejarah nasional, sejarah NU, ada yang membuat makam-makam palsu, ya, pembelokan sejarah itu ya. Terus lagi mengaku-ngaku bendera merah putih buatan Habib, lagu Indonesia Raya buatan Habib, tanggal kemerdekaan Indonesia buatan Habib. Semuanya diakui. Katanya Pulau Jawa pintu kota Tarim Yaman. Katanya Indonesia milik Aulia Yaman.
katanya Pangeran Diponegoro itu orang Yaman, katanya Imam Bonjol itu orang Yaman. Nah, ini kejahatan-kejahatan ini harusnya segera ditumpas ini. Pemerintah kurang tegas kayaknya ini. Atau belum ya? Kita tunggu saja episode-episode berikutnya. Semoga semua kaum Balawi, Habib-habib imigran Yaman yang di Indonesia yang mengaku paling suci, paling mulia, paling tinggi derajatnya, sehingga secepat mungkin diusir dari Indonesia. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu, bukan kita lupakan atau bukan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. Supaya kita meningkat. Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak. Tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita. Dan kita jangan besar kepala. 100 hari bukan permintaan saya. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat raport? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok. Iya kan? Masuk sekolah itu setahun. Ini lagi pengamat-pengamat pinter lagi itu. 100 hari kinerja. Nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka. Kita jangan cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berbuat ini, saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus,
dalam sejarah dunia, bukan hanya Indonesia. Saudara-saudara, kita lihat tiap malam, tiap hari, negara kaya pecah. Kenapa pecah? Karena pemimpinnya pecah. Contoh Sudan. Sudan perang saudara sudah berapa tahun. Jutaan rakyatnya hilang rumah. Kenapa? Karena jenderal yang satu lawan jenderal yang kedua. Panglima Angkatan Darat mau diturunkan oleh wakil Panglima Angkatan Darat. Loh, udah sama-sama jenderal kok. Saudara-saudara, kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita mendidik kita tidak seperti itu. Pangkat jabatan adalah pengabdian, adalah tanggung jawab, adalah suatu persembahan kita untuk rakyat, bukan untuk ambisi pribadi atau golongan, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan. Karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung, ada uangnya. Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya,